Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, hari ini kita kuliah mungkin sebentar saja, nggak lama-lama ya. Kita akan sedikit menjelaskan tentang tugas ya, rencana tugas besar perancangan mesin 2. Kita fokus ke roda gigi lurus. Sebenarnya cukup banyak, ada yang kalau tahun sebelumnya ada yang kopling, ada yang rem, ada roda gigi. Nah, sekarang kita karena jumlah kita kan nggak banyak ya, jadi kita fokus saja satu ke roda gigi, itu pun ke roda gigi lurus. Nah, rancangannya seperti saya jelaskan sebelumnya, memang dibagi satu kelompok itu 2 atau 3 orang ya. Jadi kita 7, berarti ada tiga kelompok ya. 3 kelompok mencari tugas mendesain roda gigi yang untuk untuk peralatan-peralatan tertentu. Misalnya saya bicara kemarin bucket elevator misalnya, ada motor listrik, ada bucketnya, tentu ada berapa kecepatan bucket, berapa kecepatan motor, berapa daya pada bucket, berapa daya pada motor. Karena tentu biasanya daya pada motor berbeda dengan daya pada bucket. Nah itu. Atau daya beban sama beda dengan daya motor, nggak sama. Atau misalnya kita desain roda gigi untuk elevator yang nggak berjalan itu misalnya. Nah itu juga ke roda gigi. Nah beban pada elevatornya itu berbeda dengan motornya. Ya jelas daya motor mesti lebih tinggi dibandingkan dengan daya beban yang diangkat. Itu kalau motor listrik. Biasanya kalau untuk motor listrik, untuk beban normal ya, beban normal artinya tidak ada beban impact, beban gerak mulanya juga nggak besar. Biasanya beban daya motor itu sekitar daya beban itu sekitar 60-70% dari daya motor. Misalnya daya motor itu kita pakai misalnya 10 kW misalnya ya. Maka biasanya beban yang diangkat itu kalau bebannya tidak beban dengan pergerak mulai yang besar atau tidak ada perubahan fluktuasi beban yang besar, itu biasanya 60-70%-nya. Berarti kalau 10 kW berarti daya bebannya sekitar 6 atau 7 kW. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau bebannya besar, penggerak mula besar, itu malah bisa lebih kecil. Kayak di kilen. Kilen itu besar sekali berat. Bayangkan berat kilen itu lebih kurang 50.000 ton. Bayangkan itu. Panjang kilen lebih kurang 80 meter, diameter lebih kurang 6 meter. Yang dibawanya dia dari plat baja yang tebalnya dari 30 sampai 90 mili. Kemudian dalamnya ada batu. Oh, luar biasa. Nah, seperti Semen Padang itu di Indarung 4 itu motor kilennya itu 1.200 mega. Bukan 1.200 mega. 1,2 mega ya. 1,2 megawatt. Jadi 1.200 kilowatt. Kalau untuk listrik itu bisa menerangi lebih kurang 1.000 lebih rumah ya. Untuk hanya menggerakkan satu itu saja, satu kilen itu saja. Tapi itu bukan yang terbesar itu. Ada lagi yang lebih besar lagi motornya di pabrik semen itu. Nah, untuk kilen itu saja, untuk kilen itu daya operasionalnya itu lebih kurang hanya 30%. 30%. Jadi yang berat itulah ketika dia bergerak mula. Ketika baru diam, itu besar dayanya. Menggerakkan dia awal sampai berputar. Ketika dia sudah konstan berputar, maka daya yang bekerja itu hanya lebih kurang 30%. Jadi kalau 1,1200 kilo, maka 30%-nya lebih kurang sekitar 3.360 kilowatt. Nah, itu daya yang bekerja. Tapi apa? Tetap itu sebagai faktor keamanan. Kalau nggak dipakai seperti itu, nanti ketika dia bergerak mula nggak bisa bergerak nggak bisa bergerak kilannya. Nah itu. Jadi pemilihan-pemilihan seperti itu yang umumnya lebih kurang ya secara umum itu sekitar 60-70%. Ya, daya motor ya daya beban itu sekitar 60-70% dari daya motor, daya penggeraknya. Ada juga yang lebih
kecil lagi yang apanya lebih sampai 90% ya. Tapi itu memang untuk beban yang pasti, sudah sangat pasti ya. Sama juga ketika kita memilih apa namanya faktor keamanan ya. Kalau semuanya udah pasti, maka faktor keamanan kita tentu nggak perlu tinggi-tinggi kan. Material kita udah pasti, beban kita udah pasti, sistem produksi udah pasti, maka mungkin apa namanya faktor keamanannya cukup 10% lebih tinggi saja, atau 20% lebih tinggi, 1,1 atau 1,2 misalnya. Tapi kalau bebannya nggak pasti, tentu jadi lebih besar lagi. Nah, itu kira-kira. Nah, itu pertama. Kalau masalah motor listrik. Ada penggerak lain, motor bakar. Motor bakar misalnya mesin petrol atau mesin diesel. Petrol untuk mesin, untuk bensin, diesel untuk solar ya. Nah, itu berbeda lagi sistemnya. Kenapa? Karena dayanya berubah setiap putaran. Jadi kalau injak gas itu, kita naikin pelan-pelan, tanjak lebih dalam, itu daya yang keluar dari engine itu berbeda. Berubah, dia punya grafik. Nah, misalnya kan ini. Jadi ada dua. Ada daya, kalau ini disebutkan ada torsi maksimum, ada daya maksimum. Kita sudah bahas itu. Ada torsi maksimum, ada daya maksimum. Dan itu berbeda grafiknya. Maka kalau kita lihat di saya mungkin akan lihatkan ya. Coba saya lihat dulu ya. Ada seperti apa bentuk sistem transmisi yang ada pada oke, saya cari dulu. Mudah-mudahan ada ya. Nah, Avanza leaflet ini contoh. Oke. Nah, ini coba lihat. Ini leaflet Avanza. Avanza, nggak tahu nih Avanza tahun Saisua gitu ya. Avanza udah lama sekali ini. Tapi ini yang mau kita lihat nih. Mungkin yang mana mau kita zoom. Nah, ini spek-spek. Oh, bisa kita geser ya. Oh, susah juga nih. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini kan dimensi Avanza ya. Dimensi Avanzanya. Panjang. Lebar, tinggi, ini apanya? Sumbu gitu ya. Nah, jaraknya. Nah, ini mungkin tidak penting kita. Ini desain ulah gigi. Ini sudah ini. Coba lihat nih. Ini penting, ini jelas disebutkan ini. Gigi pertama ini transmisi manual misalnya, gigi 1 itu berapa rasio kecepatannya? 3,769. Jadi nggak eksak ya. Nah, jadi 3,769. Nggak eksak. Kenapa nggak 4 saja? Nggak. Karena desainnya tidak bisa se-eksak itu. Kedua 2,045, ketiga 1,76. Nah, gigi itu mundurnya 4,125. 8 itu transmisi di gearbox sendiri. Nah, kalau kita menggunakan gigi. Ini kalau dia otomatis nih, Matic punya hanya 4 gigi misalnya. Nah, ini lebih ini lagi. Nah, kita lihat, nah ini rasionya jauh lebih ini ya. Makanya biasanya manual itu lebih responsif karena torsinya besar nih. Untuk gigi 1 itu torsinya besar. Jadi gigi 1 pada Matic misalnya berada pada tengah-tengah nih, tengah-tengah antara gigi 1 dan gigi 2 pada manual. Nah, makanya biasanya orang lebih suka pakai ini manual ini karena dia responsif. Responsif sekali. Nah, orang membuat bagaimana ini lebih membuat otomatis responsif. Nah, ini kita lihat. Oke. Kita lanjut. Ini kemudian ini gearbox. Nah, ini ada lagi gigi lain nih. Ini ada lagi gigi lain. Ini di mana nih? Kalian tahu di mana? Dan belakang ini ada gigi lagi nih.
Ini yang disebut dengan roda gigi diferensial yang di belakang, yang apa namanya, yang Oh iya gandar. tahu, Pak. Apa namanya? Gardan, Pak. Gardan, Pak. Gardan. Nah, gardan. Nah, ini lagi. Jadi dari sini keluar putaran, ini di sini dilambatkan lagi. Makanya kalau yang suka naik mobil atau motor, lihat speedonya itu, putarannya 2000 rpm, 3000 rpm. Itu kan kencang kali tuh untuk engine. Tapi rodanya kan nggak segitu putarannya. Kalau putaran roda segitu, terbang udah tuh. Ya kan? Nah, ini jadi dia mengalami 2 tingkat. Satu tingkat ke di gearbox, misalnya kalau dia pakai gigi 1, 3,769. Kemudian di gardan dia turunkan lagi 5,172. Jadi kalau kita gigi 1, maka sebenarnya rasio kecepatan engine dengan kecepatan roda lebih kurang putaran roda ya. 3,7 kali 5, ini misalnya 17, 18. Rasionya jadi 17, 18 kali. Ya kan, kalau 1800 rpm putaran apa? Putaran engine, di rodanya hanya 100 rpm. Nah, itu kira. Makanya kemudian ini putarannya turun, tentu torsinya naik. Nah, kalau kita kecepatan ini gigi 5 misalnya. Oh, ini malah dipercepat kan? Ya, nah, putaran yang keluar dari gearbox itu lebih cepat daripada putaran mesin karena ini 0,8 nih. Tapi tetap saja begitu masuk gardan diturunin lagi. Turunin lagi gardannya. Nah, itu kira-kira. Nah, itu. Jadi ini. Nah, bagaimana desainnya? Nah, satu lagi kita lihat contoh lain. Nah, ini penting nih. Ini kita lihat sini. Daya maksimum sama torsi maksimum. Mau saya kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Ini daya maksimum power. Nah, ini. Daya maksimum itu 92 PS. PS itu sama dengan namanya HP ya, horsepower. Pada, di mana dia? Pada putaran 6000. Jadi kalau dia diputar engine itu 6000, diinjak gasnya sampai dia putaran 6000, nah pada saat itulah dia menghasilkan daya paling besar, 92 PS. Nah, oke. Tapi ada torsi maksimum. Torsi maksimum, misalnya ini 22 kg force meter, atau kalau dikali dengan Newton jadi kali 10 ya, 9,8. Jadi sekitar 120 ya, 120 Newton meter. Kapan? Ini pada putaran 4.400. Nah, kalau kita jalan, yang kita butuh apa? Itu kan torsinya. Torsinya kalau kita nanjak ya. Tapi kalau kita lagi kencang banget, itu yang kita butuh itu adalah dayanya. Itu cepat. Makanya orang kalau daya dia pakai gigi 5, diinjak gasnya dalam sampai 6.000 rpm. Itu kondisi mana daya paling besar. Nah, kalau ini berbeda. Kalau ditanjakan dia butuh torsi. Ya, nah, kalau butuh torsi mundur ya. Maka apa? Nah, gimana caranya? Nah, itu kalau supir itu menekan gas pada putaran tertentu sehingga dia berputar pada ini 4.400 ini. Maka pada saat itulah torsi paling besar. Nah, ini motor bensin. Kalau motor diesel itu lebih rendah lagi putarannya. Makanya kalau truk kalau yang suka jalan ke Solo atau ke Bukit Tinggi ya, di Selayang itu, coba truk. Ketika dia nanjak dengan beban penuh, apa yang dilakukan? Dia menahan gas konstan gitu. Tidak diinjak habis, tapi tetap dibiarin mobilnya, truknya jalan lambat itu dengan gas konstan. Kenapa? Dia menjaga di sini. Mungkin torsinya pada RPM 2000 misalnya. Beda ya kalau diesel engine lebih rendah putarannya. Maka dia jaga di 2000 nih, diinjak terus di 2000, naik turunkan gigi 1, dia stabil ya situ terus. Kenapa? Di sini kondisi torsi paling besar. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini jadi dalam desain gimana? Makanya biasanya kita pilih kalau gigi, kalau beban pada struktur, pada gearbox, pada kopling, pada poros, tentu yang desain adalah torsi kan. Berapa torsi terbesarnya? Maka kita pilih yang mana torsi terbesar? Dengan daya ini atau dengan torsi ini? Nah, itu kita lihat.
Tapi umumnya pasti ini yang terbesar. Bisa bayangkan ini kita ubah, kalau kan putaran tahu, daya tahu, dan itu torsi juga tahu kan? Ya nak, kalau kita bisa daya tahu nih, Itu torsi putaran daya. tahu, torsi bisa kita hitung. Kalau ini torsi sudah ada, kita tinggal bandingin mana torsi yang lebih besar dari yang atas dan bawah. Nah, itu yang kita gunakan untuk desain. Biasanya ini udah pasti di sini. Di sini torsi yang paling besar, tidak di atas nih. Oke, itu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan motor bakar. Ini baru hitung-hitungan beban sebenarnya. Tentu kalau didesain, tentu ada juga faktor keamanan. Ya, nah, dan namanya torsi desain. Kalau ini torsi kerja, torsi yang sebenarnya bekerja, tentu torsi desain lebih tinggi lagi. Kalau torsi desain misalnya 120 Newton meter misalnya kan, misalnya torsi desain kita di 160 misalnya, atau di 200. Nah, itu kira-kira. Oke ya. Oke. Saya sudah mengirimkan di portal e-learning bahan-bahan ini, bisa dipelajari ya. Ini bisa dipelajari. Ini saya baru nemu nih. Keren juga sih ini. Bahan apa nih, dari buku nih. Jadi buku hebat juga, buku membuat bukan PowerPoint-nya gitu. Ini bukunya nih, Fundamental of Machine Element. CRC. Saya lihat, oh bagus juga nih untuk dipahami lah ya, konsep-konsep dasar dari apa namanya, dari gear, khususnya spur gear. Apa itu backlash, seperti apa bentuk konturnya gitu ya. Backlash itu apa yang terjadi gitu. Berapa besar backlash macamnya. Mesh juga, ini bentuk-bentuk gear misalnya ya. Ini dari dalam, ini dari luar, internal gear, external gear. Nah, ini bentuk-bentuk. Wah, coba bayangkan nih, satu kali deret nih, putar langsung ke sini ya. Atau ini simple gear, atau di compound, berlapis ke sini. Nah, di sini kan lebih lagi bentuknya. Nah, ini enak dipelajari. Ini contoh-contohnya, nih kemarin yang kita pelajari ya, kita singgung secara singkat nih. Nah, ini gigi bertingkat. Ini berapa tingkat nih kira-kira nih? 2. 1, 2, 3. Nah, berapa nih? Oh, wah, cepat sekali udah. Oke, ini ya. Coba lihat nih. Nah, oke, itu ya. Apa Nah, ini juga ada planetary gear. Nah, ini kemana pula bentuknya? Kalau ada yang tahu 4-wheel drive, mobil 4WD. Oh, 4WD ya. 4WD itu namanya planetary gear nih. Jadi dari engine masuk planetary gear itu kemudian membagi gerak ke belakang sama gerak ke depan. Di connect langsung. Ada gigi yang membagi gerak ke depan, ada poros gerak ke belakang, ada gigi yang membagi gerak depannya. Nah, mereka masuk sini dulu nih. Nah, gimana nih proses kerjanya planetary gear? Nah, ini kita bisa pelajari lagi. Mungkin tidak sempat juga kita ini bahas semuanya ya. Ini juga, ini ACMA nih. ACMA ini dasar ACMA ya. ACMA itu apa? Saya ingat. American Gear Manufacturing Association. Nah, itu ACMA ya. Nah, oke, itu. Ini index quality. Nah, ini lihat application-nya untuk apa, gyroscope berapa indeks quality-nya untuk ini misalnya. Yang kayak gini, ini nggak perlu kualitas bagus yang atas nih. Ini perlu beban besar aja, nggak perlu keren, nggak perlu apa namanya mulus-mulus amat gitu ya, sangat presisi enggak. Karena ini untuk beban berat saja. Kalau beban berat ini biasanya nggak butuh ini presisi, maka kualitasnya rendah. Tapi untuk yang kemudian lebih apa, misalnya automotive transmission, bahkan gyroscope pada aircraft, ini quality harus lebih besar lagi karena dia butuh kepresisian. Nah, ini di ACMA nih. Soal ini saya lagi nyari apa ACMA itu nggak dapat. Harus beli. Mungkin nanti kita minta jurusan lah beli ya. Beli satu desain gear dengan ACMA gitu ya.
Jadi biar bisa dipakai mahasiswa untuk desain gitu. Karena ada standarnya, Akmal standar tapi memang harus beli. Harganya mungkin dia enggak mahal juga sebenarnya. Satu standar itu paling 50 sampai $100. Sama lah kayak beli buku. Nah, ini kalau mungkin kita minta jurusan nanti beli ya. Nah, ini yang kita pakai untuk desain. Tapi untuk sementara itu kita pakai yang sudah ada aja lah. Yang Niman walaupun mungkin saya pikir nggak dipakai lagi, sudah tahun 70-an. Tapi nggak apa lah, setidaknya kita belajar sendiri bagaimana cara berpikirnya, standar. Tidak sederhana emang, baca standar itu butuh keahlian juga. Bukan seperti di YouTube ya, YouTube lakukan ini, lakukan itu, tambahkan ini, tambahkan itu, oh jadi. Oh, enggak. Oh, ini rumit ini grafiknya apa nih? Oh, apa nih? Coba lihat nanti. Bahkan ada faktor-faktor yang kita susah nyarinya. Ini faktornya apa nih gitu ya. Ini berapa angkanya? Ini memang masuk di balitan juga nih. Tapi nggak apa-apa. Ini memang rasakan susahnya desain gitu ya. Oke. Nah, ini proses cutting. Mungkin perlu tahu juga bagaimana membuat manufaktur daging itu seperti apa. Nah, ini seperti apa bentuknya, pahatnya seperti apa. Ini proses-proses. Ada hobbing, saya juga tidak tahu persis ini apa ya. Ada finishing. Nah, kemudian apa lagi? Daging itu ternyata ada hardness. Ya, ada. Ternyata apa? Daging itu dia keras di bagian permukaan dan lebih elastis di bagian dalam. Itu dia. Jadi dia keras di permukaan. Jadi begitu daging itu dibuat, maka ada proses hardening namanya. Ada proses hardening. Jadi permukaan daging itu di-harden, dikeraskan lagi. Nah, itu banyak lagi proses-proses yang terjadi untuk mengharden itu. Jadi jangan sama. Jadi kalau dikupas itu ya, dari permukaan sampai ke dalam itu beda kekuatan, beda kekerasan semuanya. Makanya misalnya ada harden effect to bending strength. Jadi dia diharden tapi betul juga lebih ulet gitu ya. Kalau diharden, kalau keras sekali apa efeknya? Keras sekali apa efeknya? Kaku untuk mengalami beban impact bisa patah dia. Itu seperti itu. Getas kalau impact kan gampang patahnya. Nah, itu pula. Jadi ada semacam toleransi lah untuk itu. Nah, itu prosesnya. Nah, ini nih, harden effect contact strength gitu ya. Nah, di kontak. Kenapa kita butuh mengeraskan di kontak di permukaan? Karena dia berkontak. Kontak itu butuh kekerasan, kalau enggak cepat ausnya. Nah, ini material yang digunakan. Nah, ini nih. Material terbaru nih. Kalau di ini nggak ketemu tuh. Kalau di Niman. Karena di Niman mungkin material-material yang ada ini belum ketemu. Mungkin masih di Niman tuh masih cast iron gitu ya. Baja gitu. Wah, masih entah material tahun Seisu gitu ya, yang ini lebih baru nih. Lebih baru karena sudah ada material terbaru untuk roda gigi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biarin aja dulu. Kita gunakan Niman aja dulu. Nah, ini cara menghitungnya nih. Seperti ini, awal berstres. Ini faktor-faktor ini yang mencari ini. Nah, ini yang membuat kita berbeda. YN-nya apa, KT-nya apa, KR-nya apa, gitu ya. Nanti ada juga ZN-nya apa. Wow, ini semua faktor-faktor yang membuat berbeda. Kita milihnya apa. Nanti kita lihat juga yang di Niman nanti. Nah, ini cycle factor. Ini faktor cycle factor apa nih? Fatigue. Karena gigi itu bebannya bukan apa? Fluktuasi ya. Ketika kontak naik bebannya, ketika tidak berkontak dia nggak terbebani. Kakinya kan, kontak lagi terbebani, kena nggak lagi, terbebani nggak lagi. Nah, resikonya apa? Resikonya fatigue. Kalau beban naik turunnya itu. Nah, ini Bapak, ini contoh nih. Efek kena bending ya. Karena bending ya kalau apa? Sama dengan cantilever ya. Di tengahnya ada beban, ada di akar gigi, jadi seperti dengan cantilever lah. Jadi ada bending stress yang terjadi di kaki gigi. Nah, pitting resistant. Nah, pitting itu apa? Nah, ini juga pitting ini fatigue saat berkontak.
Oh. Saat berkontak pitting namanya. Jadi pitting itu yang rompeng ya, kayak kalau di istilah kita itu lubang-lubang pada permukaan, kayak jerawatan itu ya, bekas jerawatan itu ya. Nah, di regi kayak gitu juga, pitting itu. Nah, kenapa terjadi? Itu semacam apa juga lelah, fatigue. Dan flaking, nah flaking lebih jelas lagi, lebih keras lagi, lebih anu lagi. Kalau ini pitting, ini apa namanya kerusakan fatigue di permukaan, persis di permukaan sekali. Maka bopeng-bopeng itu bulat-bulat, bopeng-bopeng itu karena ini pitting. Ya. Ada juga flaking. Flaking itu lebih lagi di dasarnya, di keraknya. Jadi bukan di permukaan, di keraknya. Jadi ada selapis di bawah yang buat kalau dia apa nggak bagus, pecah dia. Pecah dia. Mirip lah misalnya kalau orang memplester, kemudian plesternya pecah. Nah, kayak gitu bentuknya. Jadi satu permukaan itu, satu lapis permukaan lepas. Itu flaking. Nah, biasanya yang banyak terjadi itu di bantalan. Bantalan yang kurang bagus permukaannya, apanya? Pengerasan permukaannya akan terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya ini kajian material yang luar biasa sebenarnya. Apa yang buat daging itu tahan, apa yang buat struktur itu reliability tinggi, tahan umurnya, itu ketahanan terhadap beban seperti ini. Ketahanan fatiknya. Jadi, kenapa nih nggak tahan nih? Karena materialnya orang, dulu cerita yang motor Cina itu. Motor Cina itu kan keren itu, tahun 2000-an awal. Keren banget. Dia bisa niru Honda. Niru abis lah. Kalau lihat dari jauh kan nggak tahu orang nih Honda atau apa. Dia tinggal ngasih merek Honda, udah orang mikir Honda itu. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun, 2 tahun hancur tuh motor. Kenapa? Ini yang mahal. Faktor lelah, ketahanan material itu mahal. Oh ini mahal sekali. Makanya ini teknologi ini. Ini kalau ibarat apa namanya? Sebentar lagi putus, nanti lanjut lagi ya kalau ini ya. Ini kayaknya sebentar lagi putus nih. Udah tinggal 1 menit lagi. Ibarat orang bikin rendang gitu ya. Saya saja bisa bikin rendang, tapi yang rendang yang enak itu kan lain-lain ininya, adukannya. Nah, kayak juga material. Orang bisa aja bikin material, tapi mana material yang bagus, beda adukannya, beda treatmentnya. Nah, itu yang membuat dia mahal. Bentuk boleh sama, tapi kualitas kan berbeda. Rendang boleh sama rendang, tapi enaknya kan berbeda.